Halo guys, jumpa lagi dengan saya Pujo Aji Galeri. Salam kreativitas. Pada tutorial video kali ini saya ingin menyampaikan tutorial yang mudah ya untuk laporan keuangan sederhana ini dengan tabel cash flow, yaitu dengan parameter debit, kredit, dan saldo. Ini tabel cash flow ini di luar pembahasan harga pokok penjualan maupun neraca ya, ataupun pembukuan yang lainnya. Jadi ini kita fokuskan pada tabel cash flow dengan debit, kredit, dan saldo. Nah, sebelum pembahasan lebih jauh, jangan lupa guys untuk like, komen maupun subscribe ya, untuk saya lebih semangat dalam menginformasikan apa saja yang penting untuk kita semua. Nah, pertama yang ingin saya sampaikan yaitu siapa saja yang dapat membuat tabel cash flow ini. Nah, ini di sini ada pengusaha UMKM ya, usaha mikro kecil menengah. Pengusaha ini tidak mesti harus pengusaha besar, tapi pengusaha kecil ya. Kemudian seperti usaha rumahan, warung-warung ya. Kemudian yang kedua itu lembaga atau koperasi. Lembaga ini lembaga perbankan juga bisa ya, BPR dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ini orang pribadi. Orang pribadi ini dibagi lagi ya menjadi pegawai atau karyawan swasta atau pegawai negeri sipil ya. Kemudian ibu rumah tangga, kemudian mahasiswa atau pelajar ini ya, yang biasanya ada di perantauan, ini yang butuh tabel cash flow ya. Nah, kemudian kita menginjak ke pengertian cash flow. Cash flow ini adalah salah satu bahasa keuangan ya. Nah, kemudian untuk bahasa Indonesianya itu, kalau cash itu uang atau bisa juga uang tunai, kalau flow itu aliran ya. Jadi pengertiannya adalah aliran uang. Nah, ini kontennya yaitu aliran uang yang masuk dan keluar. Nah, sedangkan tujuan dan fungsi dari tabel cash flow yaitu untuk lebih tertib administrasi atau manajemen keuangan kita. Kemudian sebagai kontrol aliran antara uang masuk dan uang yang keluar. Kemudian tentunya mengetahui saldo akhir. Nah, kemudian komponen-komponen apa saja yang nanti masuk dalam tabel cash flow ya, ini ada 5 kolom yang kita bikin nanti dalam tabel ya guys. Nah, kolom yang pertama yaitu tanggal, kolom yang kedua itu uraian transaksi keterangan nanti sesuai dengan status kita ya. Nah, kemudian kolom yang ketiga yaitu debit, ini catatan uang masuk. Kolom yang keempat itu kredit, ini catatan uang yang keluar. Kemudian yang kolom yang terakhir yaitu kolom saldo. Nah, kemudian bagaimana cara pembuatan tabel dan mengisinya guys ya, ini ada 2 cara ya, yaitu yang pertama yaitu manual, yang kedua yaitu dengan komputerisasi. Kalau yang manual ini dengan tulisan tangan ya, jadi nanti kolom-kolom yang kita bikin isiannya juga ya nanti secara manual dengan tulisan tangan. Kemudian yang jago ya, yang sudah jago MS Excel ya, itu dengan komputerisasi, nanti entry-nya, rumusnya juga pakai dengan Excel, jadi lebih gampang ya. Nah, ini contoh atau format standar tabel cash flow guys ya. Ini di sini saya contohkan Pujo Aji Galeri. Nanti kalau usaha apa ya boleh, warung apa ya boleh, atau nama pribadi ya boleh ya. Ini tabelnya seperti ini, ada 5 kolom ya. Kolom yang paling kiri itu tanggal ya. Kemudian yang kedua itu ada uraian atau transaksi. Yang kolom ketiga itu ada debit. Debit itu uang yang masuk. Kolom yang kelima itu kredit, uang yang keluar. Kemudian yang kolom terakhir atau kolom kelima yaitu saldo. Nah, ini yang kiri bawah ini ada tertera di situ jumlah. Nah, kemudian pada kanan bawah ini kita coba beri keterangan halaman 1. Nanti kalau halaman 1 sudah penuh atau bukunya buka lembaran baru, nanti kita bikin tabel yang halaman yang kedua, formatnya sama ya, seperti itu. Baiklah guys, kita mulai saja praktek memasukkan data yang kita punya ya, atau transaksi yang kita punya ya, atau aktivitas yang kita punya ya. Kita mulai dari kolom tanggal ini. Kita mulai mencatat misalnya tanggal
5 Februari tahun 2020 ya. Kemudian ini kita masukkan ya sebagai saldo awal. Pada waktu tanggal itu kita punya saldo awal, karena saldo ini kita punya, kita masukkan ke debit ya. Debit ini kan uang masuk ya. Katakanlah kita punya saldo awal 1 juta. Nah ini kredit kosong ya. Nah ini di sini saldo di sini berarti kan sama dengan yang debit ini ya. Nah ini kita masukkan saldo. Kemudian pada hari itu kita belum ada kegiatan atau aktivitas, mungkin esok harinya coba katakanlah tanggal 6 ya. Nah kita ada aktivitas, mungkin yang pertama pada waktu itu kita keluar, kita beli bensin, katakanlah beli bensin 2 liter katakanlah ya, 2 liter, 1 liternya katakanlah 9.000, karena ini pengeluaran jadi nanti masuknya ke kredit ya. Berarti 2 liter 2 kali 1 liternya 9.000 katakanlah, sehingga kita beli bensin pada waktu itu 18.000, sehingga saldonya sama dengan saldo yang atas. Karena ini pengurangan berarti dikurangi ya, dikurangi dengan kredit ini yang 18.000 ya, sehingga saldonya berkurang 18.000 menjadi 982. Kemudian setelah beli bensin mungkin kita ada kegiatan kirim paket pos ya, karena kita kerajinan ya, kita kirim paket pos katakanlah ke Jogja misalnya ya, ke Jogja. Ini karena ini pengeluaran masuknya ke kredit, katakanlah kirim pos biayanya 25.000, kita masukkan 25.000 sehingga saldonya, nah ini saldo yang terakhir dikurangi 25.000 pada kredit ini. Nah, sehingga saldonya berkurang lagi, nah, menjadi kurang 25.000, jadi sehingga saldo akhir 957.000 rupiah. Demikian seterusnya ya guys ya. Mungkin pada waktu sorenya kita punya ini punya transferan ya, transfer masuk dari Bapak, ini katakanlah Bapak Arif lah, Bapak Arif ya, transfer karena ini uang masuk. Nah masuknya ke debit ya, katakanlah ada transferan 500.000 katakanlah. Nah ya, ini saldonya berarti yang terakhir itu tadi ya, ini kemudian ditambah dengan 500.000 ini ya, yang transferan tadi karena uang masuk. Nah sehingga saldonya bertambah ya. Itu demikian seterusnya ya guys ya. Ini gampang sekali ya, tinggal masukkan transaksinya uang masuk atau uang keluar ya. Nanti saldonya bisa dikurangi atau ditambah. Nah, demikian seterusnya sampai halaman penuh. Nah ini debitnya ini, nah, dari atas ke bawah dijumlah bisa. Nah jumlah, nah ini kemudian ini kreditnya juga dijumlah berapa, kreditnya dijumlah, nah ini ya. Nah, sehingga saldonya berarti saldo ini berarti ya debit dikurangi kredit. Nah ini dia. Nah ini jumlah ini sama dengan jumlah atas nih guys, yang terakhir ya. Itu ini berarti kan harus sama. Kalau tidak sama berarti ada masalah dengan hitungan ini. Nah setelah ini kita sudah, halaman pertama sudah selesai ya, kita buka halaman berikutnya karena lembaran kertas mungkin sudah penuh ya. Nah kita ganti ke halaman pindah ke halaman kedua ya.
Nah kemudian ini ya, katakanlah ini tanggalnya yang terakhir, katakanlah 1 Februari 1 Maret, berarti 1 Maret 2020. Nah ini ya, dari jumlah ini, jumlah debit, jumlah kredit, kemudian saldo ini dipindahkan ke sini ya. Jadi ini, nah ini di kiri kita tulis jumlah pindahan. Nah jumlah pindahan ini sama dengan atas. Nah, ini juga sama dengan atas yang 43.000. Nah ini juga sama dengan atas. Nah jadi kita mulai dari mulai halaman kedua ini, mulai dari jumlah sama dengan jumlah pada halaman pertama ya. Tinggal kita ya, misalnya katakanlah melanjutkan pembukuannya lagi ya, melanjutkan entry atau memasukkan data lagi, katakanlah tanggal 2 Maret 2020. Nah, kita punya katakanlah beli pipa, katakanlah ya, beli pipa PVC 4 in, misalnya 4 batang. Nah 4 batang ya, karena ini pengeluaran makanya masuknya ke kredit ya. 4 batang, ini 4 batang rumusnya kali 1 batangnya 150.000. Nah ini ya, Rp600.000 berarti saldonya berkurang ya. Jadi sama dengan saldo terakhir dikurangi 600.000 ini. Nah ini jadi saldonya terakhir ini. Demikian seterusnya, nanti dijumlah lagi seperti yang halaman pertama, nanti pindah halaman lagi sampai terakhir. Gitu ya guys ya. Nah demikian dari saya guys, penjelasan hal pembukuan sederhana dengan tabel cash flow. Kita belajar tertib administrasi dan tertib keuangan kita sendiri ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih sudah menonton.